ikon yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Toraja, yaitu patung Tuhan Yesus Brake yang terletak di Toraja Selatan. Bundaran Kolam Makale juga itu adalah ikon Toraja, patung Tedong Bunga, dan Kandian Dulang, Singki, dan Lolai. Itulah adalah yang kita sebut dengan ikon Toraja. Dan ini adalah patung Tuhan Yesus Brake. Sebenarnya ini adalah tempat-tempat yang saat ini ya, yang spot saat ini. Di sini ya inilah tempat ini Boracay yang ada di Toraja Selatan. Yang kedua ini ikon kedua ada Tedong Bunga. Kenapa dia menjadi ikon? Karena Tedong Bunga di Toraja itu adalah tedong yang paling termahal di Toraja. Jadi Tedong Bunga ini bisa seharga dengan harga mobil, bisa sampai 200 juta. Jadi dia juga adalah ikonnya di sana Tedong Bunga. Yang ketiga ini gambaran Kandian Dulang, ini ikonnya Kota Rantepao. Kalau teman-teman sudah masuk melihat ini, itu sudah jelas berarti Anda sudah memasuki Kota Rantepao di Toraja Utara. Ini juga masih di Toraja Utara, ini adalah Singki, dia ada di atas gunung. Kita harus naik 1000 tangga ya untuk ke sini. Singki. Dan ya itulah beberapa ikon. Dan kalau teman-teman ingin melihat lebih mendalami tentang pariwisata lagi lebih mendalam, bisa teman-teman juga melihat acara-acara ritual di Toraja. Karena pariwisata bukan hanya tempat-tempat spot ya, acara-acara ritual pun bisa jadi sudah menjadi tempat pariwisata saat ini. Jadi itulah salah satu contoh yang bisa kita ambil contoh dari masyarakat Toraja. Jadi seperti ritual padi, tapi untuk melihat acara ritual ini biasanya ada yang disebut dengan namanya lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun itu sebenarnya ada dari tahap ke tahap. Jadi kalau teman-teman biasanya mau lihat acara ritual seperti ini, biasanya ada di pertengahan bulan. Karena biasanya lingkaran tahun itu dimulai dengan ritual padi, lalu setelah sudah dilakukan ritual padi, boleh selanjutnya ke acara ritual Rambu Solo, dan yang ketiga itu bisa juga setelah itu ritual Manene, ritual hantam pangan yaitu upacara kematian anak muda, dan ritual Marara Banua atau persembahan rumah. Tapi ini yang disebut lingkaran tahun bahwa jadi kalau teman-teman ingin melihatnya ini semua secara bersamaan, teman-teman bisa datang di pertengahan bulan, dimulai dari ritual padi, Rambu Solo, Manene, dan hantam pangan dan Marara Banua. Kalau tempat bersejarah di Toraja bagaimana ya? Di Toraja sudah ada banyak juga. Ya, yang pertama Lokomata, itu tempat penguburan yang terbuat dari batu. Gambira, baby graves atau bayi yang dikubur di pohon. Londa, tempat berkumpulnya mayat-mayat yang dikuburkan dengan cara tradisional. Tanpa alo itu adalah gua yang berisikan tengkorak-tengkorak manusia. Bori Kalumbung itu adalah batu yang sudah ada sejak zaman dahulu yang hanya dipersembahkan bagian orang yang sudah meninggal bangsawan. Dan ada pun juga dengan Ketekesu, tempat di mana Anda bisa melihat banyak-banyak rumah-rumah adat Toraja. Jadi kesimpulan untuk seminar hari ini bahwa yang saya ingin katakan bahwa budaya itu bersifat dinamis dan budaya itu akan selalu hadir di dunia ini. Namun makna budaya sendiri itulah yang akan berubah seiringnya waktu. Budaya kita yang kita kenal sejak tahun 90-an itu tentu sudah berbeda dengan budaya saat ini, meskipun kepercayaan tetap masih ada. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, peneliti atau sebagai ahli ilmu bahasa, ketika kita sudah tahu permasalahan ini, maka perlu adanya mediasi dalam hal ini, dan mediasinya adalah teori. Apakah teori dari manapun itu yang teman-teman mau pakai, linguistik atau psikologi, itu pun bisa jadi patokan kita. Jadi kalau kita berbicara budaya itu tidak akan habisnya. Jadi teorilah di sini yang bersifat untuk memediasi, menjembatani apa yang kita akan bahas. Jadi sekian dan terima kasih. Saya kembalikan pada TV. TV. Oke, sudah selesai. Oke, di sini ya di sini lagi hujan besar sih Kak. Yang besar, oh iya nggak apa-apa. Tapi kedengaran sih. Iya kedengaran. Cuman kalau suara saya kedengaran nggak atau ada gerasa kerusuknya? Kedengaran. Kedengaran Bu. Kedengaran Bu. Kedengaran Miss. Oh kedengaran jelas ya? Iya.
Iya, Jelas, ini Miss. dah. Nih, ada pertanyaan nih Kak Dir dari Febriani. Boleh. Apa itu ya? Jadi ini pertanyaannya ada di grup chat dari mahasiswa psikologi. Nah, ini tadi kan barusan ada dijelaskan ritual lantang panggang, upacara kematian anak muda. Nah, kan yang kita tahu di luar orang Toraja yang kita tahu adalah entah dia anak muda, entah dia orang tua, entah dia laki-laki atau perempuan, yang kita tahu adalah upacaranya sama gitu kan. Nah, gimana sih modelnya, pembedanya kalau kematiannya itu misalnya anak muda, apa yang membedakannya dengan yang lain gitu? Kalau upacara ritual lantang pangan ini juga sudah banyak yang sudah tinggalkan sebenarnya. Tapi hanya di beberapa daerah yang masih mempertahankan ritual ini. Yang setahu saya yang masih mempertahankan itu di daerah Tambunan dan Balik. Dan ini ritual pangan sebenarnya kalau kepercayaan orang dulu ini adalah buat orang anak muda yang masih berumur 17 tahun ke bawah, yang belum menikah, yang masih remaja, masih menginjak remaja 17 tahun ke bawah. Dan mereka yakini sama seperti mereka yakini kalau anak yang semuda remaja begini atau anak muda begini, dia harus diritualkan secara lantang pangan. Ritualnya agak tidak mengorbankan hewan apapun tapi dia cuma ada ritual cara ritual khususnya. Dia sangat berbeda dengan Rambu Solo, upacara kematian. Tapi dia dilakukan dengan sangat secara berbeda. Dan ritual ini sebenarnya sudah tidak, semua daerah sudah tidak mau pakai karena mereka kan kalau di Toraja sekarang kan intinya Rambu Solo saja. Tapi ritual pangan ini tetap masih ada yang dipegang oleh beberapa daerah, yang seperti di daerah Tambunan dan di Balik. Biasanya ritual pangan itu pakai obor atau dikelilingi dengan lampu-lampu, lalu dikubur. Oke. Ini pertanyaannya yang kedua dari Jenal Mustafa. Ya. Jadi kan tadi dijelasin bahwa di sana sudah ada agama Islam. Iya. Terus mereka yang menganut agama Islam itu apakah masih mengikuti seperti ritual yang dijelaskan seperti tadi? Tapi yang menariknya bahwa tetap mereka melakukan Rambu Solo, dan tahun lalu ada acara Rambu Solo dari beragama umat Islam. Tetap mereka mengadakan Rambu Solo, tapi mereka tidak mengorbankan hewan seperti babi, begitu. Jadi tetap mereka mengikuti proses kepercayaan Rambu Solo. Ada kerbau dan dikorbankan, tapi sebenarnya kan harus agama dulu kan ada babi dan kerbau, tapi orang Islam tidak memakai babi. Itu pembedanya sekarang. Iya. Jadi kesimpulannya mereka tetap melakukan Rambu Solo, tapi hewan yang dikorbankan tidak ada babi ya? Tidak ada babi, iya. Hanya kerbau saja. Oke. Ya. Mungkin kalau di kita orang Islam mungkin semacam tahlilan ya, tapi bagi mereka namanya Rambu Solo ya? Iya, tetap dinamakan Rambu Solo. Ya. Dan itu sudah sangat dihargai dengan cara mereka. Kepada sudah bermusyawarah dengan itu. Ada lagi? Oke. Ada lagi yang bertanya, teman-teman sekalian? Ini ada yang bertanya nih. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Destian Cahyani. Iya. Nah, di sini kan masyarakat Toraja memiliki 4 strata. Iya. Nah, apakah ada perbedaan yang signifikan dari proses pemakaman yang dijalankan oleh strata masyarakat yang berbeda tersebut gitu? Mungkin kalau mereka kenal ini biasanya orang India kan ada strata-stratanya gitu. Nah, mungkin kalau di Toraja bagaimana? Ya, kalau kita mau lihat perbedaannya itu, kalau ada pembedanya dari kelas bangsawan, kelas menengah, dan kelas
Biasanya kalau dari kelas bangsawan, kalau mengadakan Rembu Solo itu terlihat dari kain-kainnya, kain yang dipakai. Apakah itu biasanya kan kalau bangsawan itu dari tenun dan kainnya dan pakaiannya juga. Jadi biasanya kalau kelas bangsawan itu kalau yang seperti yang saya perlihatkan tadi itu dikelilingi oleh warna merah dan bajunya pakaian putih atau biru. Itu buat itu pembedanya. Dan kalau kelas bawah, kelas menengah itu biasanya ya seragam hitam warna hitam pada umumnya. Oke. Jadi letak pembedanya itu kalau mau lihat itu dari kain apa yang dipakai, warna bajunya apa, begitu. Dan dikuburnya di mana. Oke. Iya. Nah, ini pertanyaan dari Sufriyatni. Iya. Apakah di Toraja boleh adang dari suku lain untuk menetap? Ya, apakah pendatang lain di sekolah lain untuk menetap? Boleh-boleh saja. Sekarang pun ada orang dari Jawa di sana juga sudah ada. Tapi seperti di Tambunan itu ada orang Jawa, tapi dia hanya terdiri dari 2 kakak saja. Dan mereka orang Jawa itu mengikuti semua proses yang ada di Toraja. Mereka berpartisipasi. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mila Rahmawati. Iya. Apa benar masyarakat Toraja kan dilarang menikah dengan sepupu mereka kecuali masyarakat bangsawan? Kenapa? Terus bagaimana dengan masyarakat Toraja bangsawan menikah dengan tidak bangsawan? Apa dibolehkan atau bagaimana? Oke, jadi pada zaman dahulu sebenarnya kalau untuk mempertahankan kelas bangsawan mereka, sesama kelas bangsawan itu harus menikah ya, zaman dahulu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Sekarang anak-anak muda lebih memilih pasangannya masing-masing. Apakah itu dari negara lain, apakah itu dari kelas bangsawan lain. Jadi mereka sudah, yang ini juga menarik sebenarnya, yang masih tetap bisa diteliti. Jadi sudah sangat bergeser kalau hal pernikahan, ya begitu. Okay. Jadi sekarang banyak yang kawin ya dengan sekarang kan sudah tidak zaman untuk menjodoh-jodohkan anak ya. Jadi sekarang ada yang memilih untuk menikah dengan orang bule, ada yang bisa kita lihat di vlog-vlog, ada yang menikah dengan dengan antara kelas bangsawan dengan kelas bawah. Itu sudah tidak kalau yang penting kan yang penting ada uang dan pekerjaan saat ini. Dulu melihatnya dari bangsawan dan bangsawan, tapi sekarang sudah tidak melihatnya dari segi itu lagi. Tapi untuk masalah bangsawan ini tetap masih ada di daerah Toraja, tapi kita tidak mengaplikasikannya lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tetap ada kok, kita bisa lihat. Oke. Teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Oke, saya mau tanya nih Kak. Apa sebenarnya ciri khususnya yang membuat pariwisata Toraja itu bertahan sampai sekarang? Apa yang membuat ciri khas itu bertahan sampai sekarang ya? Iya. Kalau ciri khas kita tahu kan pariwisata itu bukan hanya mengenai tempat-tempat yang spot-spot yang modern atau yang spot-spot yang hanya untuk berfoto selfie ya. Jadi yang menjadi ciri khas sampai saat ini yaitu acara ritualnya, dan itu mereka pertahankan hingga saat ini. Dan mengapa orang mau ke Toraja? Karena mereka mau lihat acara-acara ritual. Dan meskipun seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah mulai ada perbedaan dua pendapat, dua pandangan terhadap agama, tapi yang menariknya di Toraja adalah meskipun mereka sudah meninggalkan agama-agama dulu, mereka tetap menjalankan itu kepercayaan ritual itu yang menariknya. Dan sehingga saat itulah yang membuat budaya Toraja menjadi suatu ciri khas mereka. Oke. Ada lagi? Ini ada pertanyaan nih Pak, ya. dari
Destian, Cahyani, Ya, kan ada 3 hewan yang dikurbankan nih. ya, Ada kerbau, ada babi, dan ayam. ya. Kalau apa filosofi yang mendasar kenapa 3 hewan ini harus ada? Eh, Kalau kerbau kan itu sudah filosofinya itu dia ya masing-masing ada filosofinya. Kalau kerbau itu digunakan sudah sejak zaman nenek moyang itu kerbau itu digunakan biasanya untuk upacara kematian atau yang dinamakan Rambu Solo. Dan mengapa kerbau? Karena itu sudah mereka yakini bahwa kerbau itu bisa memberikan kehidupan yang baik bagi mereka. Jadi kalau semakin banyak kerbau yang dikorbankan dalam upacara ritual kematian, tapi sebenarnya batasnya adalah 24 untuk kelas bangsawan, kelas menengah adalah 16, dan kelas bawah itu 8 sebenarnya. Tapi karena orang Toraja semakin ada uang, mereka mengorbankan lebih banyak lagi. Dan apakah itu menjadi sebuah masalah? Menurut pemangku adat itu tidak masalah sebenarnya. Jadi kerbau bagi mereka, semakin banyak kerbau yang dikorbankan, itu mereka yakini bahwa jasad yang meninggal itu yang diupacarakan akan masuk ke surga. Sama juga dengan kayak hewan yang saya temui tahun-tahun lalu, seperti ayam. Kalau mau korbankan ayam itu, nggak sembarangan juga. Jadi ayam jantannya itu, kalau mau dikorbankan untuk para dewa nenek moyang, pada ritual padi, dia harus milih ayam jantan yang belum berkokok sama sekali, yang dia belum berkokok. Jadi dia harus pure masih perjaka begitu. Sama halnya dengan ayam betina dikorbankan harus ayam yang masih perawan, yang belum bertelur, dan warnanya seperti apa yang ditanduknya. Jadi itulah yang menariknya. Dan babi pun juga demikian. Babi pun sudah digunakan dalam acara apapun, dan babi sudah diyakini sebagai pembawa berkat buat mereka yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Jadi ketiga hewan ini sebenarnya menurut mereka ini membawa berkat bagi kehidupan orang Toraja. Itu menurut mereka. Karena jika tidak dilakukan, mengorbankan hewan seperti itu, mereka akan terjadi yang namanya karma. Dan karma itu tidak akan diterima oleh di atas langit atau dewa-dewanya. Oke? Ini ada pertanyaan lagi dari grup chat. Iya. Kenapa kalau orang yang barusan meninggal itu nggak langsung dikuburkan gitu, atau nggak langsung dibakar? Nih kayaknya mereka belum mengerti kalau di Toraja itu nggak dibakar gitu. Kalau Toraja itu di India dibakar ya. Kalau Toraja enggak ya. Kalau Toraja di paling dikubur. Ya. Atau Toraja itu uniknya itu ditaruh dalam yang namanya patane, rumah orang meninggal. Jadi dia bentuk patane itu bentuknya seperti rumah, tapi dimasukkan orang-orang yang sudah meninggal di situ. Atau goa juga. Goa dipakai oleh orang zaman dahulu. Dan apa tadi pertanyaannya ya? Jadi pertanyaannya itu, gini, ada artikel yang pernah saya baca bahwa di masyarakat Toraja, orang yang sudah meninggal itu tidak segera dikubur atau dibakar. Nah, mengapa demikian? Kalau di Toraja itu harus ada yang namanya kesepakatan. Jadi contohnya kalau saya dari kelas bangsa, kan ritual upacara Rambu Solo itu juga ada tahap-tahapnya, nggak sembarangan. Jadi kalau contohnya Ibu Tiwi berasal dari kelas bangsawan dan tiba-tiba ada contohnya keluarga dekat meninggal, tentu harus Tiwi melakukan yang namanya dirapai atau harus mengorbankan 24 kerbau. Dan di situ harus ada musyawarah terlebih dahulu apakah Ibu Tiwi sanggup mengorbankan 24 kerbau atau tidak. Kalau tidak, makanya itu semua itu bisa juga kalau dia belum mampu saat tahun ini,
bisa juga Ibu Tiwi menjawab nanti tahun depan aja dia atau 2 tahun kemudian saya kumpul-kumpul uang dulu untuk beli 24 kerbau. Jadi itulah yang menjadi alasan bagi mengapa biasanya itu malahan ada jasadnya meninggal itu di dalam rumah itu sampai 5 tahun karena menunggu untuk sampai mengumpulkan uang untuk membeli 24 kerbau. Jadi itu yang sering menjadi kendala bagi orang Toraja sebenarnya. Tapi kalau di zaman modern sekarang ini, kayak kemarin itu kan yang saya ikuti itu mereka mengorbankan 200 kerbau loh. Dan seharusnya tidak harus sebenarnya. Harusnya cuma 24 tapi karena mereka mau dan itu jasadnya kemarin disimpan dalam 3 tahun. Lalu juga. Tapi karena dari anak-anaknya mereka sadar mereka dari kelas bangsawan dan mereka ingin korbankan hewan lebih banyak dan mereka sepakat antara bersaudara mereka ingin mengorbankan 200 kerbau. Jadi mereka sepakat untuk menunggu sampai kapan mereka siap untuk mengadakan upacara ritual. Jadi makanya itu budaya ini sering menjadi pertentangan antara budaya satu dengan budaya lain. Tapi kalau kami di zaman modern sekarang, kami tidak terlalu mengikuti hal seperti itu. Jadi kalau ada yang sudah meninggal, kayak kemarin beliau sudah meninggal, kami biasanya sudah kami tidak usah ikuti ritual harus dari kelas bangsawan. Yang penting ada kerbau dan babi, ya sudah acaranya sudah dilaksanakan. Jadi tergantung dari pihak keluarganya biasanya itu. Oke. Iya. Ada lagi? Ya, ada beberapa nih Kak, masih ada. Nah, kalau misalnya yang tidak melakukan upacara Rambu Solo atau ritual kematian tersebut, apakah ada sanksi dari adat atau dari hukum tidak tertulis? Kalau iya, bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama itu hukum tidak tertulis atau yang dinamakan hukum adat. Tapi hukum adatnya itu yaitu karma. Ya, kalau tidak dilakukan, dianggap itu arwahnya tidak akan tenang kalau tidak dilaksanakan. Itu menurut kepercayaan dulu. Tetapi itu pun kembali ke pihak keluarga masing-masing. Dan yang kedua itu kalau tidak dilakukan juga itu biasanya masyarakat Toraja juga dari keluarga pihak Toraja juga biasanya akan ada rasa menjauh begitu. Tidak ada keakraban lagi. Dan banyak hal contoh seperti itu dan banyak di keluarga sekarang yang berasal dari Toraja yang tidak melakukan ya kita nggak tahu dari sudut pandang karma kepercayaan ada dulu apakah memang tidak masuk ke surga, tapi yang sudut pandang kedua yang saya lihat adalah keakraban antara keluarga dengan di Toraja itu sudah berkurang karena dia tidak mau mengikuti proses Rambu Solo. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kan kalau untuk panggilan kepada orang yang lebih tua itu sudah dijelaskan tadi. Ya. Jadi kalau misalnya bagi teman sebaya itu adakah panggilan khususnya atau bagaimana? Kalau kami saat ini tidak terlalu ya masih dominan itu koki dan kita. Kalau sesama anak muda, biasanya yang sudah akrab, biasanya kami panggil kok saja. Kalau sudah akrab sekali ya. Tapi kalau saya ketemu dengan orang yang baru, tetap sama bahasa Bugis, saya pakai ki. Jadi kok ini kalau sudah akrab sekali, kalau ki ini yang kita baru ketemu. Kalau kita ini, memang kata kita ini, jika saya memanggil kita puang, itu memang diharuskan memakai kata kita. Dan itu ditujukan kepada orang puang-puang. Jadi kalau teman-teman ke Toraja dan ketemu pemangku adat, alangkah baiknya dipanggil pakai kita puang, jangan pakai ki atau kok. Oke. Iya. Ya. Nah, ini pertanyaan dari Azam nih Kak. Pertanyaannya kayak gini. Iya. Apakah bisa orang yang dari kasta rendah bisa menjadi bangsawan? Terus bagaimana caranya? Ya. Jadi mungkin kalau perempuan bagaimana caranya? Apa itu ya? Dalam segi perbedaan antara upacara kematian? Enggak, ini apakah orang yang berasal dari kasta rendah bisa menjadi bangsawan? Oh, nggak bisa. Jadi itu yang seperti saya bilang tadi. Jadi meskipun kalaupun ada yang dari kelas bawah
tiba-tiba menjadi seorang bupati, atau tiba-tiba datang pulang ke kampung halamannya membawa pulang uang banyak, atau dia atau orang kelas bawah itu tiba-tiba ke Kota Makassar atau menjadi PNS, dia tetap digolongkan dari kelas bawah. Meskipun dia mampu melakukan mengorbankan banyak kerbau, mau 200, 100, dia tetap dikategorikan dari kelas bawah. Dan dia konsep ritual kelas bangsawan. Jadi itu yang sangat yang dipertahankan oleh orang Toraja. Oke. Itu yang menarik. Jadi juga. jelas ya Kak, konsisten ya dia. Oke. Nah ini nih ada pertanyaan yang unik sebenarnya. Kerbau yang dikorbankan itu akan disembelih atau tidak? Kalau memang disembelih, dagingnya akan dikonsumsi bersama atau disedekahkan ke masyarakat Toraja kelas bawah? Oh iya. Jadi kalau kerbau itu semua kerbau yang diritualkan, yang dipersembahkan dalam acara ritual akan disembelih dan akan dimakan oleh sesama keluarga dan disajikan juga untuk para. Terus nanti sisa-sisa dagingnya itu juga yang di bagian kaki, ada bagian-bagiannya sebenarnya, itu juga sangat menarik juga untuk dipelajari. Jadi bagian-bagian itu, bagian kaki dan tangan itu biasanya dikasih untuk kelas-kelas untuk para pekerja. Kalau saat ini pekerja atau orang dulu bilang kelas bawah. Jadi kalau untuk bagian tamu itu yang dikasih untuk tamu biasanya di bagian-bagian perut. Terus nanti untuk bagian kepala, kaki itu dikasih untuk dibagikan ke orang kelas-kelas bawah atau para pekerja. Apakah sudah? Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Novan. Ya. Kak, mayat di Toraja kan itu diapakan? Diformalin. Apakah atau ada semacam herbal tradisional gitu? Nah, dan apa dibangkitkan dari kuburnya kembali? Maksudnya pada saat pemakaian baju gitu, apakah kulitnya akan mengeras dan apakah tidak susah dipakaikan baju lagi gitu? Jadi sebenarnya hal teknis gimana mayat itu mungkin bisa bertahan lama atau cara pemakaian bajunya lagi ketika proses manena seperti itu. Ya, tentu kalau mayat-mayat di Toraja sudah pada umumnya diformalin. Itu yang pertama ya. Jadi mengapa bertahan lama? Karena dia pertama diformalin. Terus dia pula juga bukan dikubur di bawah tanah. Biasanya dikubur di sebuah kayak rumah-rumah atau goa. Dan itu yang membuat kenapa juga mayat bisa bertahan hingga saat ini. Dan untuk ritual manene sendiri itu setiap tahun ada. Dan itu tergantung dari pihak keluarganya lagi. Kalau mereka mau adakan ritual manene, ya mereka akan ke pemangku adat untuk berbicara dan bermusyawarah, dan mereka pada biasanya itu mengorbankan satu kerbau atau beberapa babi. Setelah mengorbankan ada kerbau atau babi, lalu jasadnya bisa dikeluarkan dan nanti dari pihak keluarga kalau memang mau ganti bajunya, mau kasih aksesoris, itu terserah dari mereka. Dan itulah yang dimakan dengan ritual manene. Jadi ritual manene ini tergantung dari pihak keluarga. Apakah mereka bersiap atau belum? Oke, baik Kak. Nah kalau Rambu Solo kan pada saat pertama kali dia mau dikebumikan kan, terus kalau manene itu apakah juga dikorbankan jumlah hewan ternak yang dikorbankan itu sama besarnya ketika melakukan Rambu Solo? Tidak. Kalau yang teman-teman perlu tahu bahwa itu hanya satu ritual yang mengorbankan hewan banyak, yaitu di saat pada Rambu Solo. Nah, ketika masuk pada ritual-ritual lainnya, itu tidak sebesar itu lagi. Seperti kalau ritual manene minimal satu babi sudah bisa. Kamu bisa ganti pakaian keluarga kamu. Yang penting sudah berbicara dengan pemangku adat. Kamu korbankan satu babi atau satu hewan kerbau, boleh, sudah. Tidak harus beberapa kerbau. Yang hanya itu terjadi banyaknya hewan itu yang hanya terjadi pada Rambu Solo. Dan memang itu sudah tradisi sejak. Oke. Nah, saya pribadi mau nanya nih Kak, apa sebenarnya esensi dari ritual manene? Esensinya, mereka kan orang Toraja itu
seperti yang saya katakan tadi, mereka percaya itu bahwa kehidupan setelah kematian, ada kehidupan setelah kematian. Jadi meskipun keluarganya telah meninggal, mereka tetap merawat jasad tersebut, apakah dengan cara apapun. Jadi mereka, dan salah satunya cara mereka untuk memelihara jasad yang sudah meninggal yaitu ritual manene. Di situ bisa ganti bajunya, dan itulah keunikan orang Toraja. Mereka itu percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan bisa dilihat juga di ritual padi pun juga akan terlihat seperti itu, di mana setiap tahun kalau sudah menanam padi, mereka akan kasih sesajian kepada nenek moyang mereka, dan kalau kita tanya untuk siapa itu, untuk nenek moyang, agar dia bisa datang makan makanan itu. Iya. Oke. Saya pernah nonton YouTube channel dari kalau nggak salah itu dari BBC kalau nggak salah. Ya. Nah, di situ ada reporternya bertanya gitu. Ya. Dan reporter itu kayak insist, kayak betul-betul insist gimana caranya kita sayang gitu sama nenek moyang, tapi kayak mempertahankan mayatnya di sebuah rumah dan tidak mengebumikannya, lalu melakukan ritual manene. Kemudian pemangku adat itu menurut saya cerdas sekali jawabannya. Ya, apa karena reporternya itu orang Iran, yang notabene Islam. Terus pemangku adatnya bilang, kalau kamu ke kuburan ayah kamu pergi ziarah nggak? Dia bilang kayak gitu. Iya, nah seperti itulah nenek bagi orang Toraja, yaitu ziarah kubur. Kamu perbaiki kubur bapak kamu, kemudian kamu lihat ada tanahnya yang bolong atau enggak. Nah seperti itulah dia bilang kayak gitu. Iya. Ya, jadi pada saat itu ya. Jadi sebenarnya yang menarik sekarang, yang membuat agak sedikit kacau balau di saat ini adalah mereka itu orang sebagian masih salah memaknai itu arti antara agama dan kepercayaan, dan itulah yang sering menjadi kesalahpahaman orang-orang saat ini. Seperti kan orang dulu sudah bilang menasihati orang-orang saat ini bahwa sebenarnya itu antara agama dan kepercayaan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau orang sekarang itu dia memisahkan, dibilang saya agama Kristen, tapi saya tetap mau melakukan Rambu Solo menurut apa yang saya yakini. Nah, Rambu Solo itu kan harus dilakukan berdasarkan agama Alukta, bukan agama Kristen. Ya, begitu. Jadi itu yang menjadi kesalahpahaman di saat ini. Yang banyak yang sudah ada pun juga keluarga di suatu daerah, ada keluarganya yang bertahun-tahun tidak dikuburkan. Yang menurut agama Alukta itu sebenarnya kalau orang yang sudah meninggal sebenarnya harus langsung dikubur, langsung diritualkan. Tapi orang saat ini hanya karena demi untuk memperlihatkan budaya dengan cara yang berbeda, karena itulah mereka memisahkan antara agama dan kepercayaan. Itulah yang membuat ya. Ini lagi nih Kak, ada pertanyaan nih. Kan di pariwisata di Toraja kan terkenal dengan orisinalitasnya, mulai dari kopinya yang terkenal segala macam. Nah, bagaimana sih strategi jitu pariwisata di Toraja ini yang kiranya bisa diterapkan di daerah lain gitu? Maksudnya kami bisa mengadaptasi apa yang ada di Toraja gitu. Ya, seperti yang saya perlihatkan tadi, bahwa sebenarnya membuat suatu daerah itu kuat itu apakah dia itu dari alamnya atau originalitasnya, itu karena diperkuat oleh filosofi. Jadi meskipun sudah banyak bergeser ke agama Kristen, Katolik, Muslim, tetapi yang sangat diakui dari orang Toraja itu mereka yang mempertahankan filosofi yang sudah ada, seperti yang tadi saya katakan, filosofi pucuk kehidupan manusia. Dan mengapa bisa kayak seperti kerbaunya bisa menjadi berkembang biak dengan baik, karena orang Toraja itu kalau percaya kalau orang sesuatu yang makhluk dan lahir itu harus dirawat dengan baik. Dan kenapa juga kopi-kopi Toraja itu sangat enak dan sudah masuk di berbagai film nasional, karena kopi Toraja, orang Toraja itu sangat mempertahankan itu filosofi lolopatuan, di mana mereka kalau ada tanaman yang baru mulai berkembang biak itu harus dirawat dengan benar, dengan cara yang benar, dan dirawat seperti anak sendiri. Jadi makanya kopinya bisa jadi enak, buah markisanya pun demikian juga begitu.
Jadi sekira mereka diperkuat oleh filosofi yang mereka pegang. Nah, ini pertanyaan saya karena banyaknya pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan yang saya pilih nih. Ini apakah ada aturan khusus ketika turis wisatawan lokal maupun mancanegara itu mengunjungi suatu tempat tertentu di Toraja gitu? Dan apabila dilanggar, adakah sanksi atau hukuman tertentu dari kepala adat tersebut? Oh ya, jadi yang menarik dari Toraja itu kita tidak melakukan, meskipun tetap ada namanya hukum adat, tapi atau yang disebut dengan pemali atau bahasa Indonesianya karma, kita tidak melakukan melalui tindakan. Jadi kita hukum adat di Toraja itu kita hanya sekedar memberitahukan saja. Jadi kayak begini, kayak misalkan yang kita sebut kemarin bahwa waktu ada turis dan dia mau di welcome dengan Toraja dance atau bambu bunyi-bunyi busuling, itu kami ditegur kemarin bahwa tidak boleh dilakukan karena masih ada jasad yang belum dikuburkan di rumah tetangga. Sebenarnya begitu, tapi karena kami minta izin pada waktu itu, jadi diperbolehkan. Jadi hukum adat ini itu tidak dilakukan bilang, oh nanti kamu dihukum begini. Seperti yang maksudnya kalau kamu melanggar kamu akan dihukum begini. Jadi hukum itu diberikan kepada kesadaran kita. Jadi nanti akan diedukasi oleh Tommy sesama. Jadi biasanya kalau kami juga membawa turis, biasanya contohnya kalau mungkin saya kurang tahu kalau di daerah lain ya, kalau di Toraja kalau kita mau lewat saja kita harus bilang permisi kalau lewat kuburan, atau di daerah baru kita harus bilang permisi terutama kan mereka tuh. Jadi hukum adat di Toraja itu tidak bilang itu tergantung kembali ke kesadaran masing-masing saja. Jadi contohnya kalau tidak pun mau melakukan rambu solo boleh, kamu nggak apa-apa tidak melakukan upacara kematian, tapi kamu sendiri yang kena karmanya, hukuman adatnya. Oke. Nah ini nih Kak, pertanyaan dari Novan nih. Ya. Di sini pertanyaannya adalah kalau misalnya jenazah si Ani sudah dilakukan upacara rambu solo, nah ini berapa kalikah biasanya dia bisa melakukan manena lagi, keluarganya bisa melakukan manena? Oh ya, kalau manena itu tergantung dari pihak keluarga tapi tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan tahun ini, tahun depan pun juga bisa. Tidak bisa, jadi satu kali dalam setahun saja. Tidak bisa dilakukan kali-kali dalam setahun. Jadi cuma sekali setahun. Dan kalau mau tahun depan lagi, kalau mau ada kerbau dikorbankan, bolehlah dilakukan manene lagi. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Banyak kan nih pertanyaan, kita tinggal punya waktu 7 menit ini. Nah, ini kan Ya. Ini kan kalau kita sebagai orang luar pun, kalau saya lihat dari pemahamannya anak-anak nih, pas takdir presenting seperti ini pun mungkin masih sulit bagi kami memahami ya, tapi adalah sedikit-sedikit. Nah, karena ini kayak considering unik sekali begitu. Sebenarnya asal sejarahnya itu dari mana gitu, karena tiba-tiba beda sendiri. Maksudnya kalau saya pribadi ngelihatnya Sulawesi gitu, tiba-tiba Toraja beda sendiri gitu. Nah itu sebenarnya dari mana asal kebudayaannya? Kalau dulu kalau konon katanya di daerah Toraja itu ditemukan oleh orang Bugis sebenarnya ya. Tetapi mengapa juga rumahnya juga berbentuk berbeda, karena orang yang pertama kali yang ada di situ itu katanya dia melewati dengan perahu. Dan ketika orang pertama itu ingin membuat rumah, makanya kalau kita lihat tongkonan itu bentuknya seperti perahu kan, bentuknya seperti perahu. Jadi disitulah terbentuknya asal mula bagaimana tongkonan itu, rumah adatnya. Kalau masalah kepercayaan dan yang lain-lain itu sekira itu yang sudah dianut oleh orang-orang dahulu. Tapi kalau secara sejarahnya bahwa kenapa tongkonannya itu berbentuk berbeda, karena orang yang pertama kali ada di situ tiba dengan perahu, dan ketika dia mau membuat rumah,
perahunya atau bentuk perahu dan di bawahnya ada kayu-kayu. Begitu. Ya, itu yang membedakan seperti begitu ya. Sama kalau kayak daerah Bugis, kalau kita lihat kenapa ada rumah-rumah panggung banyak sekali dari Maros sampai ke Barlo, karena konon katanya dulu mereka membuat rumah panggung begitu karena dulu sering ada banjir, orang-orang dulu sering ada banjir di sana, jadi mereka membuat rumah panggung. Jadi ya betul gambaran kecilnya tentang sejarah Toraja. Dan sekira kalau masalah munculnya kepercayaan itu, sekira mereka dibuat oleh orang dahulu. Oke. Nah, ini pertanyaannya dua orang tapi sama saja. Misalnya kalau ada keluarga menengah, baik dia mungkin menengah ke bawah dan mereka tidak mampu melakukan upacara, itu bagaimana solusinya? Apakah ada sanksi gitu dari ketua adat atau gimana? Ya, menarik juga pertanyaannya, karena itu bisa masih ditemukan di kehidupan sehari-hari. Karena kalau teman-teman harus tahu bahwa kalau kelas bangsawan itu kan harus 24 kerbau, kalau kelas menengah itu harus 16 kerbau, kalau kelas bawah itu harus 8 kerbau. Nah, jika kelas menengah ini tidak mampu memenuhi jumlah kerbau yang ditentukan oleh dalam adat istiadat, itu nggak apa-apa. Dan kemarin pun ada yang dari kelas menengah hanya mengorbankan 3 kerbau saja. Dan itulah yang dinamakan dengan musyawarah, kesepakatan bersama. Jadi itulah kita harus lakukan musyawarah terhadap keluarga bersama, terhadap pemangku adat, dan saat ini pun boleh. Dan kelas menengah kemarin pun tahun lalu ada yang hanya mengorbankan 3 kerbau yang harusnya 16 kerbau ya. Tapi dia hanya mampu 3 kerbau saja. Ya sudah, mereka dianggap nggak apa-apa. Yang penting seperti yang dikatakan tadi bahwa Rambu Solo tetap harus ada. Setidaknya ada iya. Oke. Nah, mungkin teman-teman karena banyaknya pertanyaan dan Kak Dir juga akan ada kegiatan lain selain ini. Masih mau tanya, nggak apa-apa, ini kan belum jam 12. Iya, betul. Tapi saya sedikit insight sih dari saya kalau mendengar ini kan Kak Dir yang asli Toraja, kemudian belajar betul kebudayaan Toraja dan pernah juga experience di luar Indonesia gitu. Iya. Dan kalau saya perhatikan kan seperti kayak suku Baduy ya. Suku Baduy itu kan yang di Banten ya, suku Baduy ya. Siapa yang dari Banten di sini? Iya, itu kenapa itu? Iya, Bu. Nah, suku Baduy itu kan akhir-akhir ini termasuk mereka tuh kayak melawan turis wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke daerah mereka. Kayaknya itu ada yang berita baru-baru itu ya, yang suku Baduy itu. Ya, karena katanya kayak semacam merusak orisinalitas budayanya mereka gitu. Nah, yang unik dari ini kan semacam seperti sebuah dinasti yang menutup dirinya kan. Nah, tapi bagi saya setelah mendengarkan pemaparan dari Kak Dir secara khusus hari ini, saya jadi kepikiran bahwa ini salah satu mungkin hal yang prinsipal dari kebudayaan Toraja adalah mereka masih bisa membuka diri dan mempertahankan ritualnya mereka di zaman modern seperti ini gitu. Dan seharusnya itu iya. Iya, dan itu menurut saya itu mungkin yang nggak bisa dicontoh dari tempat lain mungkin ya. Karena kalau saya perhatikan kemarin saya pergi tahun 2018, saya pergi ke desa Sade yang di Lombok itu. Jadi saya kepikiran yang saya harapkan ketika saya pergi ke desa Sade itu adalah saya akan masuk ke sebuah lembah dan di situ ada orang yang banyak yang tradisional. Tapi ternyata di desa Sade itu adalah sebuah kompleks yang di dalamnya itu betul-betul didesain seperti miniatur Taman Mini Indonesia. Karena di depan jalan Plang Selamat Datang di desa wisata Sade itu langsung ada supermarket, Alfamart dan teman-temannya. Gitu. Jadi saya berpikir apa ya uniknya? Saya berpikir seperti itu gitu.
Tapi kalau saya pribadi pendapat tentang suku Baduy itu menurut saya kita harus mencontohi daerah-daerah lain seperti ya mungkin Toraja atau Bali ya. Setidaknya ada keterbukaan yang penting mereka tidak merusak keadaan alam dan originalitasnya. Yang jadi masalah itu ketika mereka mau membangun sesuatu atau mau membangun sesuatu di situ. Itu yang menjadi masalah. Kalau hanya untuk sekedar datang dan untuk melihat saja, menurut saya itu nggak apa-apa ya. Iya. Dan kami pun sesama lokal pun yang seperti hukum adat ini, kami sudah mulai bisa dimusyawarahkan. Ada lagi? Ada lagi dari teman-teman. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ini mungkin bisa ditanyakan langsung ke Kak Dirk. Ya, siapa ya? Teman-teman ada siapa ya yang mau tampil? Oke, mungkin sudah sangat jelas Kak Dirk dan terima kasih karena sudah menjelaskan 4 aspek yang kami harapkan, yang sangat kami harapkan dalam kebudayaan Toraja. Dan kita sebenarnya hari ini patut bersyukur karena Kak Dir punya waktu luang hari ini karena beliau pekan lalu itu ke Toraja untuk melakukan upacara Rambu Solo ya Kak? Iya, ada Rambu Solo kemarin. Iya. Karena ada salah satu anggota keluarga beliau yang melakukan upacara Rambu Solo tersebut. Iya. Dan untuk lebih jelasnya, kalau ada teman-teman sekalian, khususnya dari Vkom maupun jurusan psikologi, yang ingin mengetahui profil beliau, kemudian kesibukan beliau juga sebagai tourismpreneur, bisa langsung diklik namanya di Google ya. Ini zaman sekarang mudah ya. Sekarang Google ya. Iya. Bisa diklik namanya di Google, kemudian karena beliau juga, iya. Karena saya juga tadi malam sempat lihat penelitiannya beliau apa aja di Google Scholar. Kemudian puisi-puisinya beliau juga, ini anak Vkom yang suka bikin puisi sambil musikalisasi puisi, ini bisa juga dibaca puisinya beliau, tapi jangan lupa ditulis namanya, misalnya by Dirk Sandarupa, kayak gitu ya. Dan teman-teman sekalian mungkin berakhir dulu. Ya, terima kasih. Pertemuan kita kali di forum online. Kepada Kak Dirk Sandarupa, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di Makassar. Ya, dan begitu pun juga kepada teman-teman. Iya. Dan kepada teman-teman yang sedang ada di waktu Indonesia Barat, wilayah Jabodetabek, yang ada juga di Aceh, dan waktu Indonesia Timur yang ada di bagian timur Indonesia. Selamat melakukan aktivitas dan selamat berakhir pekan. Saya harap seminar ini bisa membuka insight kita sekalian gitu, khususnya mungkin bagi anak teknik yang setiap harinya ketemu dengan rumus matematika, mungkin terinspirasi untuk mungkin membuat aplikasi apa gitu. Iya. Dengan insight hari ini gitu. Iya. Nah, ada beberapa poin yang menurut saya sangat penting di sini dan itu patut dicontoh gitu. Kayak misalnya sistem kasta mungkin di mereka bahwa mereka konsisten gitu. Kemudian mereka juga suku Toraja ini juga sangat memegang teguh nilai-nilai adat dan nilai-nilai budaya seperti itu. Jadi walaupun mereka berinteraksi dengan masyarakat internasional, tapi tetap mereka memegang teguh adatnya. Dan hal yang mungkin masih bertahan saya lihat di sini adalah ada perbedaan yang cukup signifikan antara kepercayaan dan agama gitu ya. Iya. Dan mungkin sekian dulu. Oke, mudah-mudahan hari ini dengan baik. Ya. Iya. Ada teman-teman yang lain ada kesan mungkin dari seminar ini sebelumnya tidak tahu Toraja, tiba-tiba hari ini tahu gitu Toraja seperti apa.
Ada biasanya si Anggun ini yang bicara. Oh iya. Ibu, saya mau tanggapi dong. Oh, iya, boleh. Sekian dulu. Ada yang mau tanggapi mungkin? Siapa ya? Silakan. Ya, saya Ibu. Dari pemaparan Iya, tadi, Iya. terima kasih Kak atas pengetahuannya yang disampaikan kepada kita. Terima kasih. Kita jadi tahu kebudayaan yang kita tahu kebudayaan Kakak tentunya, dan Iya. itu menambah wawasan kita semuanya. Iya. Untuk pokoknya terima kasih banyak untuk waktunya Kak. Ya, saya juga berterima kasih untuk bisa dihadirkan di sini. Iya, Nanti itu aja. nanti- Terima kasih. Iya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara budaya itu memang nggak ada habisnya ya. Jadi banyak yang bisa dibicarakan sebenarnya. Dan banyak sebenarnya inovasi berasal dari budaya gitu kan Kak. Iya, sebenarnya begitu. Mm-mm. Jadi mungkin bisa membuat aplikasi semacam gimana caranya bulan-bulan berapa kita bisa ke Toraja untuk ikut upacara Rambu Solo dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu sangat menarik. Itu yang harus teman-teman harus lihat. Karena mumpung masih ada ya, Ya. dan akan terus ada kalau Rambu Solo. Ya. Oke. Baiklah teman-teman, kita akhiri acara kita hari ini karena waktunya semakin sempit. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kepada Kak Dir, Ya. terima kasih banyak sudah mau hadir di sini. Ya. Dan teman-teman kalian, harap kalian bisa mendapatkan insight yang cukup banyak dari kegiatan ini, dari percakapan. Dan ini saya langsung matikan kamera ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Salam kenal semua. Ya.